Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kelas biologi SMA. Kali ini kita akan belajar biologi kelas 12. Materinya adalah metabolisme. Namun ini adalah video kedua ya dari metabolisme. Video yang pertama kemarin kita telah belajar tentang metabolisme yaitu subbab tentang enzim. Nah, pada video kedua kali ini kita akan bahas tentang katabolisme. Nanti di video ketiga kita akan bahas tentang anabolisme. Kita mulai aja katabolisme. Katabolisme adalah penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dan menghasilkan energi. Nah, senyawa kompleksnya apa saja? Senyawa kompleksnya yang terutama yang dipelajari oleh di SMA adalah karbohidrat, protein, dan kemudian lemak. Oleh sebab itu maka materinya saya bagi menjadi beberapa sub, yaitu sub katabolisme karbohidrat dan katabolisme protein serta lemak. Kita mulai dari katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat itu adalah pemecahan molekul karbohidrat atau nama lainnya amilum atau nama lainnya pati, itu sama aja ya, menjadi unit-unit yang kecil. Nah, molekul karbohidrat yang besar ini dikenal dengan istilah polisakarida. Dan polisakarida ini nanti melalui sistem pencernaan makanan ini akan dirubah menjadi molekul-molekul yang kecil ukurannya atau dikenal dengan istilah monosakarida. Nah, nanti setelah jadi molekul-molekul yang kecil, barulah di dalam sistem pencernaan makanan ini diserap di usus halus, kemudian diserap dan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh dan diberikan ke sel-sel yang membutuhkan makanan. Nah, nanti makanan tersebut dijadikan apa di sel? Akan direaksikan melalui proses yang namanya respirasi sel dan akan dihasilkan energi. Nah, sekarang di sel, bagian mana dari sel yang akan mengubah makanan atau mereaksikan makanan melalui proses respirasi sel dan menghasilkan energi? Yaitu pada setiap sel, yaitu di organel apa yang fungsinya menghasilkan energi? Organel mitokondria. Jadi, zat makanan ini begitu kemudian diserap oleh darah dibawa ke seluruh tubuh, maka kemudian diberikan ke sel-sel. Nah, sel-sel yang bertanggung jawab untuk mengubah molekul-molekul yang monosakarida ini menjadi energi, itu adalah di mitokondria, melalui proses yang namanya respirasi sel. Demikian cakupan materi katabolisme karbohidrat. Jadi, proses katabolisme karbohidrat itu terdiri dari dua tahap, yaitu pertama, pemecahan polisakarida itu menjadi monosakarida dulu, kemudian nanti monosakarida ini yang dalam bentuk glukosa itu nanti barulah masuk ke proses yang namanya respirasi sel, sehingga kemudian nanti dihasilkan energi. Kita mulai dari pemecahan polisakarida menjadi monosakarida dulu ya. Kemudian nanti kita bahas tentang bagaimana caranya glukosa atau monosakarida kemudian melalui proses respirasi sel menjadi energi. Ya, pemecahan polisakarida menjadi monosakarida. Pemecahan polisakarida menjadi monosakarida itu terjadi secara mekanik dan kimiawi. Ya, mekaniknya digunakan adalah gigi dan gerak peristaltik di lambung ya. Ada gerak peristaltik, gerak meremas-remas di lambung yang akan memecah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tapi untuk menjadi monosakarida itu tidak bisa hanya dengan mekanik, tapi dengan kimiawi, yaitu dengan enzim. Nah, enzim inilah yang berperan besar untuk mengubah zat makanan yang ukurannya besar menjadi sangat-sangat kecil, itu jadi monosakarida. Tapi mekanik juga vital ya untuk supaya proses pemecahan ini menjadi lebih cepat. Ya, saya akan bahas tentang bagaimana pemecahan polisakarida menjadi monosakarida. Ya, tentunya seperti saya bilang tadi menggunakan enzim. Tapi di sini saya nggak terlalu detail ya, karena di kelas 11 di sistem pencernaan makan kalian sudah belajar dan sudah praktek malah untuk makanan gitu, untuk uji makanan. Ya, untuk polisakarida menjadi monosakarida, enzimnya yang paling vital yang pertama adalah petialin. Petialin ini ada di air liur kalian masing-masing, di semua ada petialin. Nah, petialin ini akan mengubah polisakarida, yaitu karbohidrat, zat makanan yang mengandung karbohidrat, itu akan dirubah menjadi disakarida dan glukosa. Disakarida itu berarti belum mono ya. Kalau glukosa ini udah mono. Kalau disakarida, dikata di, itu artinya dia masih disakarida, belum mono. Nah, disakarida ini ada 3, yaitu sukrosa, maltosa, laktosa. Ingat aja ukuran baju, SML. Nah, nanti setelah kemudian
ptialin ini kan adanya di enzim di mulutnya. Nah, pada saat kemudian masuk ke lambung, otomatis ptialin nggak aktif lagi karena dia ptialin ini dia lebih suka di kondisi yang suasananya netral. Jadi kalau masuk asam lambung kan dia asam, maka dia kerjanya tidak akan optimal atau terhambat. Nah, nanti buat makanan-makanan yang belum tercerna oleh sempurna oleh ptialin membentuk disakarida dengan glukosa, itu akan diteruskan tugasnya oleh amilase. Enzim amilase ini diproduksinya di pankreas, nanti bekerjanya di usus 12 jari. Kalian udah belajar di kelas 11, saya nggak terlalu detail lah. Nah, amilase ini nanti akan mengubah polisakarida yang luput oleh ptialin dicerna, kemudian dirubah menjadi disakarida dengan glukosa. Nah, setelah kemudian semua polisakarida menjadi disakarida dengan glukosa oleh ptialin dengan amilase, maka kemudian nanti makanan sampailah di usus. Nah, di usus inilah yang akan berperan untuk mengubah disakarida menjadi monosakarida. Nah, enzim di usus yang berperan itu sesuai dengan nama disakaridanya ya. Kalau sukrosa, maka enzimnya adalah sukrase. Kalau maltosa, maltase. Kalau laktosa, laktase. Ingat, itu menandakan dia enzim. Nah, sukrase itu akan mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Glukosa dengan fruktosa ini sudah monosakarida. Dan maltase ini akan mengubah maltosa menjadi glukosa-glukosa. Jadi disakarida menjadi 2 molekul glukosa. Kalau ini sukrosa kan disakarida menjadi glukosa dan fruktosa. Kalau laktase itu mengubah laktosa menjadi glukosa dengan galaktosa. Jadi disakarida menjadi 2 monosakarida. Seperti itu. Kimiawinya seperti ini ya. Saya nggak akan jelaskan ini karena bagiannya kimia. Yang penting kalian tahu bahwa disakarida tuh ini SML, sedangkan monosakarida tuh berarti ada 3 jenis, yaitu fruktosa, glukosa, dan galaktosa. Nah, yang akan kita bahas pencernaannya itu di SMA glukosa saja. Yang ini tidak dibahas, nggak usah dipelajari. Jadi kita cukup membahas tentang bagaimana caranya glukosa akan dirubah menjadi energi. Ya, ini yang saya bilang ya, glukosa itu udah monosakarida ya. Walaupun monosakarida dia komposisinya terdiri atas karbon itu ada 6 karbon ya. Ini kalau kita lihat di gedungnya C-nya 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya bukan yang ini tapi yang di atas 6. Jadi glukosa itu monosakarida terdiri atas unsur karbon sebanyak 6. Makanya kemudian dikenal glukosa dengan istilah C6 gitu ya. Ya, jadi proses pencernaan karbohidrat di dalam tubuh itu jadi bisa disimpulkan adalah makanan pertama kali dipecah secara mekanik dulu dengan kimiawi, bercampur, mekaniknya tentu dengan gigi dan kemudian gerak peristaltik di lambung, kemudian bercampur dengan air liur yang mengandung enzim ptialin. Kemudian nanti fungsinya akan digantikan oleh amilase yang diproduksi di pankreas. Kemudian dirubahlah yang menjadi polisakarida menjadi disakarida dan monosakarida. Kemudian nanti disakarida dipecah lagi oleh enzim yang diproduksi oleh usus menjadi monosakarida. Nah, monosakarida ini kemudian nanti dibawa oleh darah ke seluruh tubuh kalian. Demikian proses pencernaan karbohidrat di dalam tubuh. Berikutnya adalah pemakaian glukosa pada respirasi sel untuk dirubah menjadi energi. Respirasi sel berlangsungnya di mana? Di mitokondria. Yang mana sih mitokondria? Ini dia. Nah, jadi kalau ini sel, ini intinya, ini retikulum endoplasma, kemudian di sini ada aparatus Golgi atau badan Golgi. Nah, ini yang disebut sebagai mitokondria. Ini mitokondria. Bentuknya kayak sosis lah kalau saya bilang ya. Bentuknya kayak sosis. Nah, disinilah terjadi respirasi sel di mana zat makanan yang sudah dalam molekul-molekul kecil yaitu glukosa nanti masuk ke dalam sel, kemudian oleh mitokondria ini akan dilangsungkan reaksi respirasi sel sehingga kemudian nanti dihasilkan di energi. Respirasi sel jadi bahan bakarnya apa sih? Glukosa tadi, yaitu dikenal juga dengan istilah gula heksosa C6. Karena tadi yang saya bilang C6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi glukosa itu merupakan gula heksosa karena mengandung unsur karbon sebanyak 6. Ya,
Nah, reaksi respirasi sel itu reaksi singkatnya begini. Jadi C6H12O6 yaitu C6 glukosa ini ya. Jadi kalau kalian dengar istilah fotosintesis menghasilkan C6H12O6 ini dibilang zat makanan, sebenarnya yang paling tepat ini adalah dia glukosa ya. Karena C-nya 6. Jadi ini glukosa direaksikan dengan oksigen, jadi respirasi namanya juga respirasi, yaitu pernapasan sel di mana zat makanan itu direaksikan dengan oksigen, dan oksigen ini dapat dari mana? Dari pernafasan. Jadi entah pernafasan diambil oleh darah di paru-paru kemudian dibawa ke seluruh tubuh. Nah, sama seperti zat makanan nanti yang akan menangkap dan mengelolanya itu adalah mitokondria. Jadi nanti zat makanan plus dengan oksigen yang dihasilkan yang didapatkan dari proses respirasi itu nanti direaksikan dan kemudian dihasilkan karbon dioksida, air plus dengan energi. Demikian ringkasan tentang respirasi sel. Sebelum kita bahas detailnya bagaimana sih sebenarnya respirasi sel tersebut, kita bahas dulu energinya ini seperti apa sih sebenarnya. Energi itu kalian akan kenal dengan istilah ATP. ATP itu adalah adenosin trifosfat. Harusnya digabung ya penulisannya, tapi nggak apa-apa biar mudah. 3-fosfat. ATP ini adalah energi pada makhluk hidup. Jadi energi pada makhluk hidup itu bentuknya dalam bentuk senyawa kimia, yaitu ATP atau adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat itu ada, kenapa namanya adenosin trifosfat? Dari kata adenosin, yaitu karena adanya gugus adenin di sini, dan kemudian ada gugus ribosa, dan disinilah ada gugus fosfat di mana fosfatnya ada 3, yaitu 1, 2, 3. Nah, inilah ATP atau energi yang ada di dalam makhluk hidup dalam bentuk senyawa kimia ini. Nah, adenosin trifosfat ini mudah sekali dipecah, ikatannya dipecah, terutama di gugus fosfatnya. Dimana kalau dia dilepaskan satu, maka pada saat dipecah ATP, maka dia P-nya jadi tinggal 2. Jadi namanya berubah menjadi ADP, yaitu adenosin difosfat, karena cuma 2. Nah, hasil pecahannya selain adenosin difosfat, itu kan fosfatnya kemana? Fosfatnya jadi fosfat terlepas, jadi fosfat anorganik atau P. Jadi ADP plus P plus energi dalam bentuk kilokalori, yaitu 7,3 kilokalori. Jadi satu pemecahan ATP menjadi ADP itu akan dihasilkan 7,3 kilokalori energi. Seperti itu teknisnya. Nah, nanti pada saat ADP kemudian nanti bisa lagi dipecah menjadi AMP, yaitu adenosin monofosfat. Sama, nanti dihasilkan P dan dihasilkan 7,3 kilokalori energi lagi. Jadi dengan memecah 3 fosfat ini, maka setiap pecahannya itu akan dihasilkan energi. Dan adenosin trifosfat ini walaupun dipecah, ini dia bisa bolak-balik ya, dalam pengertian reaksinya bisa bolak-balik. Jadi dari adenosin monofosfat itu dia bisa berubah menjadi adenosin difosfat, yaitu dengan menambahkan unsur P ya, unsur P fosfat. Maka kemudian dengan bantuan energi tentunya, maka dia akan menjadi ADP lagi. Dan ADP itu bisa menjadi ATP dengan syarat harus direaksikan dengan P lagi. Dan kemudian untuk mereaksikannya butuh energi lagi, sehingga kemudian dihasilkan ATP lagi. Nah, ATP ini nanti dibawa ke sel-sel yang butuhkan, kemudian nanti dipecah sehingga kemudian dihasilkan energi. Begitulah ringkasan teknis mekanisme kerja senyawa kimia ATP untuk sebagai sumber energi. Ya, kita kembali lagi setelah kita kenal ATP, maka kita balik lagi ke respirasi sel, bahwa ada 4 tahap respirasi sel untuk mengubah senyawa monosakarida itu untuk menjadi senyawa yang bisa menghasilkan energi. Pertama, tahapnya adalah tahap glikolisis. Tahap glikolisis, yang kedua adalah tahap dikarboksilasi oksidatif, yang ketiga adalah siklus Krebs, yang keempat adalah transfer elektron. Beberapa buku hanya memajang 3 ya, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Kenapa demikian? Karena dekarboksilasi oksidatifnya ini jadi bagian dari siklus Krebs. Oleh sebab itu, maka kemudian dia hanya ada 3, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Tapi beberapa buku memajangnya menjadi 4 ya, 4 tahapan.
Ya udah jangan bingung aja, yang penting kalau kalian ingat ada referensi buku cuma 3, berarti dekarboksiloksidatifnya ini jadi bagian dari siklus Krebs. Jadi seperti itu. Nah, glikolisis ini adalah proses di mana mengubah senyawa C6 menjadi C3. Masih ingat bahwa glukosa itu kan C-nya 6. Nanti ini akan dipecah menjadi senyawa yang C-nya 3 oleh proses glikolisis. Kemudian nanti C3 itu oleh proses tahap dekarboksilasi oksidatif, itu C3 akan dirubah menjadi C2. Itu ringkasannya seperti itu. Nah, nanti di siklus Krebs, C2 ini akan dirubah menjadi C, dan nanti semua hasil dari proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs itu akan masuk ke sistem transfer elektron. Jadi, nanti di sistem transfer elektron inilah nanti hasil-hasil dari glikolisis, dekarboksilasi, dan siklus Krebs itu akan dihasilkan dalam bentuk ATP yang jumlahnya jauh lebih banyak. Walaupun nanti kita akan lihat bahwa di glikolisis dan siklus Krebs juga dihasilkan ATP ya, tapi di transfer elektron ini akan jauh lebih banyak. Ya, kita bahas satu persatu per tahapnya, yaitu dari glikolisis, kemudian dekarboksiloksidatif, siklus Krebs, dan kemudian transfer elektron. Kita mulai dari glikolisis terlebih dahulu. Glikolisis ini terjadinya di dalam sitoplasma sel ya, jadi belum di mitokondria, dan dapat berlangsungnya secara aerob maupun anaerob. Artinya apa? Artinya proses glikolisis ini bisa berlangsung baik itu ada oksigen ataupun tidak ada oksigen. Seperti yang kita telah pelajari sebelumnya bahwa reaksi kimia ini kan ntar C6H12O6 itu direaksikan dengan oksigen. Nah, dalam hal ini proses glikolisis itu belum membutuhkan oksigen. Kapan oksigen nanti dibutuhkan? Nanti kita lihat. Yang pasti glikolisis itu mau ada oksigen, tidak ada oksigen, dia tidak ada masalah. Seperti itu. Nah, di proses glikolisis itu telah kita pelajari tadi bahwa di glikolisis akan mengubah senyawa C6 atau glukosa itu menjadi senyawa C3. Jadi, satu molekul glukosa akan dirubah menjadi senyawa C3. Yang mana? Yaitu hasil dari glikolisis. Ini proses glikolisis nih, dari atas sampai ke bawah. Nah, kita lihat substrat awalnya glukosa. Nanti kemudian dari serangkaian reaksi kimia ini akan dihasilkan asam pirufat, yaitu dari satu molekul glukosa yang dilambangkan dengan C-nya 6, ini 6 ya. Dilambangkan dengan bulatan merah 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6 itu berubah menjadi asam pirufat yang dia C-nya 3, 1, 2, 3. Oleh sebab itu maka proses glikolisis itu mengubah senyawa C6 menjadi senyawa C3, yaitu dari satu molekul glukosa menghasilkan 2 molekul asam pirufat. Seperti itu. Nah, langkah-langkah reaksinya itu ada yang reaksi yang memerlukan energi dan ada yang melepas energi. Yang memerlukan energi itu dari sini sampai yang melepas yang ini sampai bawah. Seperti itu. Syukur-syukur kalian bisa hafal nama-nama reaksinya sampai bawah gitu ya. Tapi kalau tidak, kalian cukup mengetahui substratnya apa, hasilnya apa saja selain asam pirufat. Ya, kita bahas satu-satu ya. Pertama kali glukosa itu akan dirubah menjadi glukosa 6-fosfat, yaitu dengan bantuan energi. Di sini diperlukan energi, di mana ATP nanti P-nya dilepas, sehingga kemudian energinya digunakan untuk mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, yaitu P-nya dari PATP ini kemudian berikatan di nomor 6, C nomor 6-nya, sehingga menghasilkan glukosa 6-fosfat, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di nomor 6 ini. Jadi glukosa 6-fosfat. Nah, nanti glukosa 6-fosfat itu dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh serangkaian reaksi kimia tentunya. Kita nggak usah detail banget ya, di SMA cukup garis besarnya aja. Kemudian nanti fruktosa 6-fosfat ini akan dirubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat dengan bantuan energi yaitu ATP, di mana ATP akan melepas P-nya menjadi ADP. P-nya nanti berikatan di nomor 1. Jadi tadinya kan udah ada di nomor 6. Nah, P yang dari ADP ini, yang dari ATP ini, yang kemudian P-nya akan berikatan dengan fruktosa di nomor 1. Sehingga kemudian berubahlah namanya menjadi fruktosa 1,6 difosfat, karena fosfatnya 2. Seperti itu teknisnya. Nah, nanti fruktosa 1,6 difosfat ini kemudian nanti pecah menjadi 2 molekul,
yaitu molekul yang terdiri atas C-nya 3. Nah, molekul ini dikenal dengan istilah fosfoglyceraldehyde atau PGAL, fosfoglyceraldehyde. Nah, C-nya dia 3 ya, udah 3. Di sini 3. Jadi inilah pemecahan menjadi 2 molekul, dari 1 molekul glukosa menjadi 2 di sini. Nah, PGAL masing-masing mengandung fosfat satu-satu. Nah, nanti kemudian PGAL ini berubah menjadi 1,3 di fosfoglycerol, yaitu diinisiasi oleh kofaktor NAD. Kemudian dia akan berikatan dengan H menjadi NADH. Kemudian juga dibutuhkan P tidak dari ATP ya, tapi ada di sitoplasma. Kemudian nanti berikatan di nomor 1, jadi 1,3 di fosfogliserat. Begitu pula dengan yang ini, sama. Prosesnya samain dengan ini. Kita bahas satu-satu aja. Nah, nanti 1,3 di fosfogliserat itu akan berubah menjadi 3 fosfogliserat, di mana kemudian P-nya yang 1,3, yang nomor satunya, itu akan dilepas dan direaksikan dengan ADP, karena ADP mendapatkan bahan P, maka berubah menjadi ATP. Kemudian nanti 3 fosfogliserat berubah menjadi 2 fosfogliserat, di mana P kemudian dia konformasinya berubah jadi di nomor 2. Kemudian nanti dirubah lagi jadi PEP, senyawa PEP atau 3 fosfonol pirufat. Ini dilepaskan H2O. Kemudian PEP ini nanti dirubah menjadi asam pirufat, di mana fosfatnya ini dilepas dan diberikan ke ADP sehingga dihasilkan ATP. Demikian, maka kemudian kesimpulannya itu di dalam reaksi glikolisis itu diperlukan 2 ATP. Kemudian dihasilkan pula 2 NADH, yaitu 1, 2. Kemudian dihasilkan 2 H2O, 1, 2. Kemudian dihasilkan 4 ATP, 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu kesimpulan dari proses glikolisis. Next, selanjutnya kita, jadi kalian cukup ngafalin ininya aja, kalau tadi saya bilang ya, jangan lupa. Yaitu awalannya, substratnya apa, hasilnya apa. Selain hasilnya asam pirufat juga dihasilkan, yaitu 2 NADH, 2 H2O, dan 4 ATP. Dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif dikenal juga dengan reaksi transisi atau dikenal juga dengan reaksi antara glikolisis dengan siklus Krebs. Berlangsungnya di mana? Nah, kalau ini udah berlangsungnya di dalam mitokondria nih, tepatnya di bagian dalam di matriksnya. Jadi kalau kita lihat mitokondria itu ada struktur membran luar namanya outer membran. Kemudian ada membran dalam yang bentuknya berlekuk-lekuk seperti ini. Dan di dalamnya inilah yang dikenal dengan istilah matriksnya. Matriks mitokondria. Nah, proses dekarboksilasi oksidatif itu terjadi di matriks, di mana dia akan mengubah senyawa C3, yaitu asam pirufat tadi, menjadi senyawa C2. Proses dekarboksilasi oksidatif itu ringkas ya, di mana di sini asam pirufat itu akan dirubah menjadi asetil koenzim A, atau sering sekali disingkat menjadi asetil-CoA. Pengubahannya ini diinisiasi oleh enzim kofaktor NAD, NAD, di mana dia kemudian berikatan dengan H menjadi NADH, dan koenzim A, di mana dia kemudian akan berikatan dengan asam pirufat. Dan asam pirufat harus mengorbankan 1 karbonnya untuk dilepas, sehingga nanti dia akan berikatan dengan O, oksigen, dari H2O, oksigen. Kemudian nanti dia karbonnya ini akan berikatan dengan oksigen membentuk CO2, dan H-nya yang tadi, yang H2O tadi, cut. Iya, dekarboksilasi oksidatif itu rumusannya atau reaksinya sangat singkat ya, dimana kemudian prosesnya hanya mengubah asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Asetil koenzim A sering sekali disingkat menjadi asetil-CoA. Nah, asam pirufat itu bereaksi membentuk asetil koenzim A itu diinisiasi oleh kofaktor NAD, yang kemudian dia berikatan dengan
unsur ion hidrogen menjadi NADH. Kemudian asam pirufat akan berikatan dengan koenzim A, di mana asam pirufat harus mengorbankan satu karbonnya yang nanti akan berikatan dengan oksigen menjadi membentuk karbon dioksida, dan asam pirufat yang tinggal 2 ini kemudian berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A. Sehingga kalau kita lihat asetil koenzim A itu C-nya tinggal 2, sedangkan asam pirufat itu 3. Oleh sebab itu maka dekarboksilasi oksidatif itu adalah mengubah senyawa C3 asam pirufat membentuk C2, yaitu asetil koenzim A. Nah, hasil akhirnya itu selain dihasilkan asetil koenzim A, bukan 1 ya, tapi 2, karena kan asam piruvatnya 2 dari glikolisis. Maka dihasilkan 2 senyawa asetil koenzim A atau dikenal juga asetil CoA. Kemudian dihasilkan juga 2 molekul karbon dioksida. Kemudian dihasilkan juga 2 molekul NADH. Nah, selanjutnya nanti hasil-hasil tersebut dari dekarboksilasi oksidatif akan masuk ke dalam siklus Krebs. Sebelum kita masuk ke siklus Krebs, kalian harus mengenal bahwa siklus Krebs itu penemunya, kenapa namanya Krebs? Karena penemunya adalah Hans Krebs. Dialah yang menemukan siklus Krebs, maka dinamakan Krebsnya dari nama dia. Dikenal juga dengan siklus asam pirufat karena substrat awalnya itu adalah asam pirufat yang dari glikolisis. Sama seperti dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs ini terjadi ya di matriks mitokondria. Dan kalau kita lihat siklusnya itu seperti ini. Jadi ini yang tadi yang dekarboksilasi oksidatif. Nah, inilah yang siklus Krebs sesungguhnya. Oleh sebab itu maka ada beberapa buku yang menggabungkan dia karena reaksinya terjadi di tempat yang sama, yaitu di matriks, dan kemudian hasil reaksinya langsung bereaksi di siklus Krebs. Makanya ini dianggap sebagai tahap persiapan, dan kemudian ini siklus Krebsnya. Jadi ada beberapa buku yang membuat respirasi sel itu menjadi 3 tahap, tapi ada beberapa yang memisahkannya, dia menjadi 4 tahap. Nah, untuk siklus Krebs sendiri, setelah asetil koenzim A dihasilkan dari dekarboksilasi oksidatif, asetil koenzim A ini kemudian nanti dia akan berikatan dengan asam oksaloasetat dari siklus Krebs. Nah, asam oksaloasetat ini C-nya adalah 4, 2, 3, 4, sedangkan asetil koenzim A 2. Nah, setelah bergabung maka terjadilah 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6 senyawa yang namanya asam sitrat. Nah, asam sitrat ini kemudian nanti berubah menjadi asam isositrat. Kemudian asam isositrat berubah menjadi asam alfa ketoglutarat. Nah, pada saat dia membentuk asam alfa ketoglutarat, ini asam sitratnya kehilangan 1 molekul ya, dan nanti berikatan dengan oksigen membentuk karbon dioksida. Di sini jadi asam alfa ketoglutarat yang senyawanya tidak lagi 6 jadi 5. Nah, nanti dari 5 mengalami reduksi lagi menjadi suksinil koenzim A, di mana kemudian kehilangan 1 lagi karbonnya dan membentuk karbon dioksida. Kemudian suksinil koenzim A kemudian berubah menjadi asam suksinat, di mana dalam reaksi pengubahan ini dihasilkan ATP, dan kemudian kenapa bisa dihasilkan KTP? Karena dia melepaskan fosfatnya. Nggak usah cut.
Selanjutnya asam suksinat akan berubah menjadi asam fumarat dan di sini dihasilkan FADH 2 kali. Kemudian dari asam fumarat dihasilkan berubah menjadi asam malat. Kemudian dari asam malat berubah menjadi asam oksaloasetat yang juga dilepaskan NADH akan berikatan dengan ion hidrogen menjadi NADH. Nah, asam oksalat ini kemudian nanti balik lagi berikatan dengan asetil koenzim A dan kemudian reaksi ini berlanjut terus. Nah, reaksi ini tidak habis-habis karena dia siklus ya. Siklus lagi, kemudian 6 berubah menjadi 5, 5 nanti kemudian berubah menjadi 4 di sini ya, berubah jadi 4, kemudian 6 lagi, kemudian 5, kemudian 4, kemudian terus seperti itu aja terus. Maka dalam satu siklus ini, satu molekul asam pirufat itu nanti akan dihasilkan, yaitu kesimpulannya akan dihasilkan 3 NADH, yaitu lihat ya, 1, 2, 3 NADH, kemudian 1 molekul FADH, kemudian 1 molekul ATP, dan 2 molekul CO2. Tapi jangan lupa, asam piruvatnya kan 2, asetil koenzimnya 2, maka tinggal dikali 2. Oleh sebab itu, maka siklus Krebs itu hasil akhirnya adalah 6 molekul NADH, di mana 1 asam asetil CoA-nya itu kan 3 tadi, kali 2 jadi 6, FADH-nya yang 1 jadi 2 karena dia ada 2 molekul, kemudian ATP-nya yang 1 jadi 2 karena ada 2 molekul asetil koenzim A, dan kemudian molekul CO2-nya jadi 4. Ya, kemudian di siklus C kan ada perubahan dari C2 menjadi C1, yang mana kalau kita lihat di sini asetil CoA ini kan C-nya 2. Dan nanti dia akan berikatan dengan asam oksaloasetat membentuk asam sitrat, di mana tadinya 4 C-nya, kemudian begitu menjadi asam sitrat dapat tambahan 2 C. Dan nanti penambahan 2 C ini nanti akan dilepas di sini nih pada saat membentuk asam isositrat menjadi asam alfa ketoglutarat. Ini kan C-nya dilepas 1. Nah, satunya ini kan dari sini awalnya. Jadi CO2, jadi C-nya 1. Kemudian nanti dari asam alfa ketoglutarat kemudian menjadi suksinil, koenzim A, itu juga dilepas lagi 1 dan dia berikatan dengan oksigen membentuk karbon dioksida. Nah, kemudian di sini jadi 4 lagi dan sama lagi. Jadi 2 tambahan ini nanti akan dilepas membentuk CO2 satu persatu ya. Sehingga kemudian disinilah yang dikenal dengan siklus Krebs itu perubahan dari C2 menjadi C1. Ya, kesimpulan sementara dari proses yang telah kita pelajari, di glikolisis jangan lupa substratnya adalah glukosa, kemudian nanti hasil akhirnya adalah 2 asam pirufat, dan ada juga H2O-nya ya, 2 molekul H2O, kemudian ada juga NADH yang dihasilkan, yaitu 2 molekul, serta ATP yang dihasilkan juga 2. Pak, kenapa bukan 4, bukannya 4? Ya, pada saat awal reaksi glikolisis kan ada butuh energi 2 ATP, jadi diambilnya dari sini. Walaupun sebenarnya bukan dari sini sih, sebenarnya dari reaksi sebelumnya. Karena kan nggak mungkin belum dihasilkan ATP, tahu-tahu udah membutuhkan ATP kemudian dikurangi dari glikolisis hasil di akhir, kan nggak mungkin. Tapi 2 ini, yang 2 kan harusnya 4, yang 2 anggap aja lah untuk reaksi berikutnya. Jadi seperti itu. Jadi tidak diakumulasikan karena nanti akan dipakai untuk reaksi berikutnya. Jadi di sini bukannya 4 tapi 2. Ya, kemudian pada siklus Krebs, seperti tadi saya beritahukan bahwa di siklus Krebs ada dekarboksilasi oksidatif dulu. Nah, untuk dekarboksilasi oksidatif itu substrat awalnya adalah 2 asam pirufat. Nanti 2 asam pirufat ini akan dirubah membentuk 2 asetil koenzim A. Selain itu juga dihasilkan 2 karbon dioksida serta 2 NADH. Nah, nanti begitu kemudian telah terbentuk asetil koenzim A, barulah masuk ke siklus Krebs yang sesungguhnya, di mana substratnya adalah 2 asetil koenzim A, nanti akan dirubah menjadi 4 molekul karbon dioksida yang tadi telah kita pelajari. Selain 4 karbon dioksida, di siklus Krebs juga dihasilkan 6 NADH, kemudian 2 FADH2, dan terakhir adalah dihasilkan 2 ATP dari siklus Krebs include termasuk dengan dekarboksilasi oksidatif. Ya, selanjutnya kalau kita perhatikan di sini reaksi respirasi sel di mana C6H12O6 kemudian direaksikan dengan oksigen dihasilkan CO2, H2O dan energi dalam bentuk ATP. Nah, dalam hal ini ATP-nya untuk proses glikolisis dan siklus Krebs ini udah dapat 2 ya, dari sini 2 dengan 2 4. Kemudian
H2O-nya ini udah ada dari sini, kemudian CO2-nya udah ada dari sini, dan molekul glukosanya sudah sampai di titik akhir di mana tinggal terbentuk CO2 ya. Jadi sudah habis, benar-benar nggak ada lagi, molekul glukosanya berubah menjadi ini. Nah, hanya masih ada sisa ini nih, NADH dengan FADH. Nah, ini kemana? Ini nanti akan diubah menjadi ATP melalui proses transport elektron. Nah, kita bahas transport elektron. Iya, transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob di mana nanti NADH dengan FHDH yang hasil dari glikolisis dan dekaboroksilasi oksidatif serta siklus Krebs itu akan dirubah menjadi ATP. Nah, terjadinya di mana? Transport elektron itu terjadinya di bagian membran dalam mitokondria. Jadi ini kan mitokondria ada dua membran ya, membran luarnya dan ini adalah membran dalamnya. Nah, antara membran luar dengan dalam ini ruang antara. Kemudian di bagian dalam membran dalam ini adalah matriksnya yang tadi sebelumnya telah kita pelajari. Nah, proses transfer elektron ini dikenal juga dengan istilah fosforilasi oksidatif dan ditemukannya di tahun 1948 oleh Eugene Kennedy serta Albert Lehninger. Ini dia Albert Lehninger. Sebelum kita melangkah jauh tentang sistem transport elektron, kita ingat bahwa kejadiannya kan di membran mitokondria bagian dalam. Nah, membran mitokondria itu sama dengan membran sel pada dasarnya, yaitu di mana ada fosfolipid bilayer seperti ini. Kemudian di antaranya itu ada protein-protein, di mana kalau proteinnya itu tembus dari bagian atas sampai bawah, ini dikenal dengan istilah protein integral. Ini protein integral. Sedangkan protein yang tidak tembus atau dia hanya ada di sekitar bagian luar atau di bagian dalam sininya tapi tidak tembus seperti ini dikenal dengan istilah protein periferal. Nah, membran ini kan fungsinya vital untuk keluar masuknya zat ya dari dan ke dalam sel. Nah, kalau misalnya di mitokondria tentunya juga sama. Oleh sebab itu maka membran ini berperan dalam proses transport, baik transportnya secara difusi, misalnya kemudian ada perbedaan antara konsentrasi di luar dengan di dalam, maka pasti akan ada penyeimbangan ya. Nah, ada yang kemudian kalau molekulnya kecil, maka dia bisa langsung menembus membran semipermeable ini. Membran selnya langsung tembus, bisa masuk di antara phospholipid bilayer ini. Nah, untuk molekul-molekul yang besar, dia butuh gak bisa langsung lewat sini, tapi biasanya ada protein yang akan membawa dia dari luar ke dalam. Nah, protein integral inilah yang berperan penting karena dia bisa digunakan sebagai jembatan untuk memasukkan zat-zat yang ukurannya lebih besar. Ada yang umum bisa masuk, ada yang spesifik yang khusus. Ya, seperti ini oksigen, karena molekulnya ukurannya kecil, maka dia bisa langsung masuk. Kalau ion natrium, maka dia butuh protein khusus. Kalau glukosa, dia butuh sekali protein pembawa yang khusus ya, seperti itu. Nah, kalau udah belajar tahu konsep ini, maka barulah kita masuk ke sistem transfer elektron. Ya, ini gambar membran dalam mitokondria. Ini antaranya, di atasnya lagi nih, harusnya di atas ini ada membran luarnya ya, di sini ya. Ini membran luar, ini antaranya, antara membran dalam dengan membran luar, ini membran dalam. Nah, ini matriksnya. Nah, di dalam membran dalam mitokondria, ini juga ada protein-proteinnya, ada yang integral, ada yang periferal, integral, periferal nih ya. Seperti itu. Nah, yang perlu kalian hafalkan dan paling vital di dalam sistem transfer elektron bahwa pada membran mitokondria ada bagian-bagian penting yang berperan dalam sistem transfer elektron. Pertama adalah kompleks protein 1 yang ini, kemudian kompleks protein 2 yang ini, kemudian kompleks protein 3, kompleks protein 4, kemudian ada ubiquinon yang ini, kemudian ada sitokrom C yang ini. Nah, kemudian satu lagi jangan lupa ada protein yang ATP sintase yang ini. Nah, kalau kita lihat strukturnya, itu kompleks protein 1, 3, 4, dan ATP sintase ini jenis protein integral. Jadi dia tembus. Dia nanti akan berfungsi untuk membawa atau menghantarkan zat dari dalam atau keluar, atau dari luar ke dalam.
Ya, transfer elektron dimulai pertama kali adalah NADH dengan FHDH yang dihasilkan di siklus glikolisis dan siklus Krebs. Itu dia akan memberikan elektron dan ion hidrogennya ke sistem transfer elektron. Jadi kalau ini kemudian siklus glikolisis, ini Krebs, itu hasil NADH-nya akan dimasukkan ke mitokondria, sedangkan Krebs kan udah ada di matriks ya. Jadi NADH-nya udah otomatis ada di dalam sini. Nah, kemudian nanti NADH yang dihasilkan oleh siklus glikolisis dengan Krebs, NADH-nya ini nanti akan melepaskan ion hidrogen. Jadi nanti di dalam matriks ini akan banyak ion hidrogen H+ ya, yang bermuatan di sini, bercampur dengan reaksi-reaksi lain yang juga menghasilkan H+. Jadi di sini ada H+. Nah, nanti kemudian selain H-nya dilepas, elektronnya juga dilepas. Nah, nanti kemudian NAD-nya gimana NADH-nya? NADH-nya kena ion H-nya lepas jadi NAD. Nah, kena elektronnya juga lepas, jadi permuatannya jadi positif karena kehilangan elektron. Jadi NAD+ gitu ya. Nah, NAD+ ini nanti balik lagi tuh ke siklus glikolisis maupun siklus Krebs, di mana nanti NAD akan direaksikan jadi NADH. Masih ingat kan ya tahapannya tadi? Jadi nanti balik lagi, nanti akan masuk sini lagi, kemudian dilepas di sini, kemudian masuk lagi ke reaksi glikolisis maupun siklus Krebs, nanti dihasilkan ini lagi. Jadi seperti itu aja, putar terus seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, NADH dengan FHDH udah melepas. Sekarang kita lihat dulu satu-satu ya, karena NADH dengan FHDH pada saat dia melepaskan elektron dengan ion hidrogennya itu kejadian agak sedikit berbeda. Oke, kita mulai dulu dari tahap transfer elektron untuk NADH. Jadi molekul NADH ini akan melepaskan elektronnya. Kemudian nanti elektronnya dilepaskan berserta dengan ion hidrogennya ya. Nah, elektron yang dilepaskan kemudian ditangkap oleh kompleks protein pertama. Ini kompleks protein pertama. Kemudian dari kompleks protein pertama dia pindah menuju ke ubiquinonon. Ini ubiquinonon. Nah, pada saat elektron ini meninggalkan kompleks protein pertama, itu menyebabkan ion hidrogen yang ini akan dipompa keluar menuju ruang antar membran. Jadi pompa keluar. Pada saat elektron kemari, ini jadi terpompa keluar ion hidrogennya. Kemudian nanti dari ubiquinon, ini elektron kemudian akan berpindah menuju kompleks protein 3. Nah, kemudian dari kompleks protein 3, kemudian elektron berpindah lagi menuju ke sitrokrom C. Nah, pada saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, maka sebuah ion hidrogen ini akan dipompakan lagi menuju ruang antar membran. Nah, Pak, bukannya ionnya ada satu seperti saya bilang tadi, tidak hanya dari reaksi NADH melepaskan H-nya ya, tapi dari reaksi kimia lainnya juga terjadi di dalam mitokondria. Nah, ini menghasilkan ion hidrogen dan ini pompa keluar. Seperti itu. Nah, kemudian dari sitrokrom C, ini kemudian elektron akan menuju kompleks protein 4, kemudian dia akan menuju ke terakhir, yaitu dia menuju ke matriks mitokondria. Nah, di matriks mitokondria, karena dia tidak stabil, maka dia harus ada yang nangkap kan. Sama seperti tadi, ini kan ada yang nangkap kompleks protein 1, ubiquinon, kemudian ke 3, ke sitokrom C, 4. Nah, terakhir harus ada yang nangkap elektronnya ini. Nah, yang nangkap yang terakhir itu adalah oksigen. Nah, oksigen ini dapat dari mana? Dari respirasi sel, dari pernapasan yang kalian hirup, napas, kalian ambil, kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh, kemudian dikasih ke sel-sel. Nah, sel-sel yang menerima itu kan adalah mitokondria. Nah, jadi fungsi oksigen ini pada akhirnya adalah untuk menerima elektron terakhir dari proses respirasi sel. Jadi dia nanti akan menerima elektron terakhir, sehingga kemudian oksigen ini kan jadi bermuatan negatif karena berlebihan elektron kan. Maka untuk menstabilkannya dia harus berikatan dengan yang positif, yaitu ion hidrogen. Maka oksigen dengan ion hidrogen akan bergabung, akan bereaksi membentuk air. Jadi H2O. Seperti itu konsepnya. Nah, selanjutnya setelah terbentuk air, apa yang terjadi selanjutnya pada ion hidrogen yang telah dipompa dan berada di ruang antar membran? Nah, karena konsentrasi ion hidrogen di luar antar membran ini jauh lebih banyak dibandingkan di dalam sini, di matriksnya, maka akan ada proses untuk menyimbangkannya kan. Kan nggak mungkin ada dua larutan dengan konsentrasi yang berbeda ion hidrogennya. Maka ion hidrogen ini akan berusaha untuk masuk lagi ke dalam. Hanya masalahnya dia tidak bisa masuk ke dalam sini karena proses ini kan terus berlanjut. Maka masuknya dia ada protein yang bebas untuk masuk, yaitu namanya protein ATP sintase. Jadi kemudian nanti dia akan melalui
protein sintase untuk masuk ke dalam matriks lagi. Nah, pada saat kemudian protein ion hidrogen ini masuk melalui protein ATP sintase ini akan menimbulkan energi potensial. Dan energi potensialnya ini akan digunakan untuk mereaksikan ADP dengan P. Nah, sehingga terbentuklah ATP, karena kan adenosin difosfat ditambah 1P jadi trifosfat kan, jadi ATP. Jadi, satu ion hidrogen yang masuk melalui ATP sintase itu akan bisa untuk mereaksikan satu molekul ADP dengan P membentuk ATP. Jadi, dalam hal ini, kalau misalnya kita ingat bahwa NADH ini melepaskan elektron dan dia pompa 3 ion hidrogen ke atas keluar ke antar membran ini 3, maka pada saat masuk dia akan 3 juga ya. Maka satu NADH ini akan dihasilkan 3 ATP. Seperti itu. Nah, berbeda dengan FHDH. Untuk FHDH itu pada saat dia melepaskan elektron dan ion hidrogennya, elektronnya itu ditangkap tidak oleh protein kompleksnya yang pertama, tapi melainkan protein kompleks kedua. Nah, pada saat ditangkap oleh protein kompleks kedua, maka kemudian elektron akan berpindah ke ubiquinon. Namun dalam hal ini, pada tahap ini itu tidak menyebabkan ion hidrogen dipompa ke ruang antar membran ini ya. Kenapa demikian? Karena jenis proteinnya beda. Kalau ini kan protein integral, dia bisa pompa keluar, dia bisa digunakan sebagai jalur keluar masuk. Tapi kalau ini kan proteinnya periferal, dia terputus, maka kemudian dia tidak bisa memompa hidrogen. Nah, baru bisa memompa pada saat apa? Nah, nanti pada saat kemudian ion elektronnya ini berpindah ke ubiquinon, kemudian nanti dia akan berpindah lagi ke protein, kompleks protein ketiga, kemudian ke sitrokrom, kemudian ke kompleks protein 4, kemudian nanti pada saat dia melewati 3 dan 4, barulah kemudian ion hidrogen itu dipompa dari matriks ke ruang antar membran ini. Jadi yang dipompa itu untuk FADH itu hanya 2. Nah, karena cuma ada 2, maka nanti pada saat dia kemudian masuk melalui ATP sintase, maka hanya akan dihasilkan 2 ATP dari FADH ini. Nah, bagaimana dengan kemudian elektronnya? Sama kejadiannya, elektronnya akan ditangkap oleh oksigen sebagai penerima elektron terakhir. Nanti kemudian karena berlebihan muatannya, maka kemudian dia akan bereaksi dengan yang positif, yaitu ion hidrogen membentuk air. Jadi kesimpulannya untuk NADH itu akan dihasilkan satu NADH itu setara dengan 3 ATP setelah masuk melalui sistem transfer elektron, sedangkan kalau FADH itu hanya 2. Nah, ini kesimpulannya nih. Jadi proses glikolisis dari glukosa kemudian masuk ke glikolisis itu akan dihasilkan 2 ATP. Selain dihasilkan 2 ATP juga dihasilkan 2 NADH. Apa bukannya 4? Iya kan 2 tadi dipakai kemarin dijelaskan untuk tahap awal, yaitu membutuhkan energi. Nah, nanti hasil akhir glikolisis dihasilkan 2-sampirufat. Kemudian 2-sampirufat ini kemudian masuk ke situs dekarboksilasi oksidatif di mana dihasilkan 2 asetil koenzim A. Selain itu juga dihasilkan CO2 serta 2 NADH. Kemudian nanti asetil koenzim A masuk ke siklus Krebs di mana kemudian siklus Krebs akan menghasilkan 2 ATP lagi, kemudian dihasilkan juga CO2 sebanyak 4 molekul. Kemudian dihasilkan juga yaitu 6 NADH beserta dengan 2 FADH. Nah, selanjutnya NADH dengan FHDH ini kemudian semua masuk ke sistem transfer elektron. Nah, untuk NADH ini karena ada 2 molekul, maka 1 NADH kan 3 ATP, maka 2 kali 3, masa hasil akhir dari sistem transfer elektronnya akan dihasilkan 6 ATP. Kalau yang ini 6 kali 3 jadi 18. Untuk FHDH karena 2 ATP maka 2 kali 2 begitu keluar dari sistem transfer elektron menghasilkan 4 ATP. Nah, yang unik yang ini ya. Kenapa kemudian proses glikolisis menghasilkan NADH itu 2 cuma jadi 4 gitu. Nah, sebenarnya dihasilkannya 6 ya. 2 dikali 3 6. Hanya masalahnya jangan lupa bahwa NADH ini kan dihasilkannya, jangan lupa glikolisis kan di prosesnya berlangsung di sitoplasma. Sedangkan sistem transfer elektron itu terjadinya di mitokondria. Maka NADH ini yang molekul besar ini itu harus dimasukkan ke mitokondria dulu. Nah, karena dia molekulnya besar, dia nggak bisa secara difusi langsung masuk gitu, nggak bisa. Oleh sebab itu, maka dia butuh energi, bantuan energi untuk dia bisa masuk.
Nah, karena dia ada 2 molekul, maka dibutuhkanlah 2 ATP. Maka kemudian sampai di sini sebenarnya dia 2 dikali 3 jadi 6. Tapi dari 6 ini dikurangin 2 dulu. Untuk apa? Untuk masukin dia ke sini, ke mitokondria tadi. Seperti itu. Maka kemudian di sini jadinya cuma 4. Seperti itu. Pak, kok 2-nya bukan kayak ini belum jadi ATP? Kenapa udah digunakan? Iya, digunakannya kan nanti untuk reaksi selanjutnya. Karena untuk memindahkan ini kan belum ada ATP, maka dapatnya dari mana ATP? Dari reaksi sebelumnya, glikolisis sebelumnya. Dari reaksi respirasi sebelumnya, respirasi sel sebelumnya. Nah, begitu juga ini, begitu dia terbentuk, maka disumbangkanlah 2 untuk reaksi selanjutnya. Maka di sini adalah 4. Jadi 4, 6, 18, 4. Totalnya ini ada 32, ditambah dari hasil glikolisis 2 dan siklus Krebs 2, jadi 4 tambah 32, jadi 36. Pak, beri berapa buku kok ada yang 38? Ya, itu tadi yang 4-nya ini jadi bukan 4 tapi 6, karena dia ngelihatnya total keseluruhan. Maka bicara total keseluruhan, maka ini tetap dihitung jadi 6 gitu ya. Maka kemudian dia jadinya di sini bukan 32 tapi 34. Jadi jangan bingung antara ada yang 36, 38, yang 38 karena ininya tidak dikurangin 2 untuk proses selanjutnya. Di soal pasti nanti kelihatan ya, kalau bicaranya total keseluruhan itu berarti 36. Tapi kalau hanya ditanyakan hasil dari respirasi, ya itu tadi hanya tadi 38. Kalau yang hanya ditanyakan hasil respirasi itu 36. Tapi kalau bicara total keseluruhannya dia 38. Jadi tergantung sih sudut pandangnya yang mana. Tapi kalau soal tuh jelas pasti nanti akan nanyanya yang mana. Jadi kalian nggak akan bingung. Ya, ini juga ringkasannya sama, ada juga modelnya seperti ini, di mana glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Di glikolisis dihasilkan 2 ATP, siklus Krebs juga hasilkan 2 ATP, sedangkan glikolisis menghasilkan 2 NADH, DO itu 2 NADH, siklus Krebs 6 NADH dengan FADH. Jadi ini ringkasnya lebih enak ya. Kemudian nanti NADH dengan FADH ini kemudian masuk ke sistem transfer elektron, kemudian nanti dikonversi, karena ini di glikolisis terjadinya di sitoplasma, maka butuh 2 ATP, maka 6-nya langsung dikurangin jadi 4. Kemudian ini tetap 6 karena udah ada di dalam matriks mitokondria dia ya. Kemudian ini juga jadi 18, yang ini jadi 4. Jadi total tetap 36. Beberapa buku juga model seperti ini, jadi kalian jangan bingung lihatnya. Dia dipecah ya, ini glikolisis, ini Krebs, ini materialnya, kemudian masuk ke sistem transfer elektron, dihasilkan ini, dia 34, tapi nanti di 2 dikurangin yang tadi saya bilang. Untuk masuk mitokondria yang ini. Tuh. 2 ATP. Masa hasilnya 32. Nah, totalnya 32 untuk rantai transfer elektron, tambah ini jadi 36. Kalau hati-hati ya soalnya. Kalau nanyanya berapakah ATP yang dihasilkan di sistem transfer elektron, bukan 36 ya, 32 ya. 36 itu keseluruhan. Itu setelah ditambah glikolisis dengan Krebs. Seperti itu. Ya, kita bicara tadi adalah di mana kemudian oksigen ada gitu. Terus bagaimana kemudian buat makhluk hidup yang kemudian hidupnya di daerah yang keberadaan oksigennya minim, seperti misalnya bakteri dan protista yang hidup di rawa-rawa seperti ini kan. Rawa-rawa kan tertutup dengan lumpur dan lain-lain sehingga oksigen tidak bisa penetrasi ke dalam rawa-rawa tadi. Kemudian juga saluran pencernaan kita juga kan minim oksigen. Yang hidup di pencernaan kan ada kayak bakteri E. coli dan lain-lain, dan tempat-tempat yang miskin oksigen. Bagaimana dengan yang miskin oksigen atau dikenal juga dengan istilah anaerob? Maka dia melalui jalur yang namanya respirasi aerob. Nah, respirasi aerob itu dia tetap melakukan glikolisis ya. Seperti tadi yang sebelumnya saya jelaskan bahwa glikolisis ini tidak dipengaruhi oleh keberadaan oksigen. Ada nggak ada, dia tetap bisa glikolisis. Dan hasil akhirnya tetap sama, yaitu 2 ATP, kemudian asam pirufat, 2 molekul asam pirufat, dan NADH 2. Seperti itu. Nah, hanya masalahnya pada saat kemudian terbentuk asam pirufat, maka kalau misalnya kondisinya miskin oksigen, dia tidak lanjut ke dekarboksilasi oksidatif, Krebs, dan sistem transfer elektron. Tapi dia akan masuk ke jalur fermentasi. Gitu. Jadi jalur fermentasi ini khusus dibuka pada saat kalau oksigen keberadaannya minim. Nah, untuk jalur fermentasi ini nggak semua makhluk hidup punya. Seperti itu. Nah, untuk jalur fermentasi ini ada 2 tipe, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Kenapa namanya ada fermentasi alkohol dan asam laktat? Karena ini merujuk pada hasil akhirnya.
Kalau fermentasi alkohol, hasil akhirnya adalah alkohol. Kalau fermentasi asam laktat, hasil akhirnya adalah asam laktat. Nah, kita bahas satu-satu. Fermentasi alkohol. Untuk fermentasi alkohol, substratnya tetap sama, yaitu 2 asam pirufat ya di sini. 2 asam pirufat melalui proses glikolisis. Kemudian nanti dari 2 asam pirufat ini kemudian difermentasikan menjadi 2 asetaldehid. Asam pirufat ini kan molekulnya 3. Nah, kalau asetaldehid itu 2, yang satunya gimana? Lepas membentuk CO2. Nah, selanjutnya setelah terbentuk asetaldehid, jangan lupa bahwa glikolisis ini kan menghasilkan NADH, dan NADH ini nanti akan melepaskan ion hidrogen dan elektron. Nah, pada sistem transfer elektron kan dia dilepaskannya di matriks ya, nanti digunakan di sistem transfer elektron. Nah, karena ini nggak lewat sistem transfer elektron, maka NAD ini harus melepaskan ion hidrogennya dengan elektronnya, dan kemudian diberikan ke asetaldehid. Nah, kemudian digunakanlah energi elektron tadi untuk mengubah asetaldehid menjadi etanol. Karena 2, ini juga 2 ya C-nya ya, etanol itu 2. Jadi dari 2 molekul menjadi 2 etanol. Etanol dikenal juga dengan alkohol. Sehingga pada hasil akhirnya itu akan dihasilkan 2 ATP dari glikolisis, kemudian dihasilkan juga CO2, 2 CO2, karena ini 2 langsung 2 ya, 2 CO2, kemudian dihasilkan 2 etanol. Jadi itu hasil fermentasi alkohol, yaitu mengandung etanol. Jadi dalam hal ini etanol menghasilkan CO2 dan alkohol. Oleh sebab itu maka kemudian kalau kalian melihat minuman beralkohol kemudian ada buih-buih seperti ini menandakan ini adalah CO2 nih sebenarnya yang terperangkap di minuman tadi. Jadi ini buih ini berasal dari CO2. Nah, kemudian minuman alkohol itu kan rasanya pahit. Pahitnya dari mana? Dari alkoholnya ya. Emang sensasinya kan, sensasi rasa alkohol itu kan pahit. Jadi pahit dari minuman beralkohol itu dari alkoholnya gitu. Next, berikutnya fermentasi asam laktat. Nah, kalau pada manusia kita nggak bisa fermentasi alkohol, kita nggak punya jalur fermentasi alkohol. Tapi kita punya jalur fermentasi yang namanya fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi asam laktat ini terjadinya pada saat apa? Pada saat kita melakukan aktivitas otot yang berlebihan, misalnya lari, kita akan lari dengan sangat kencang dan butuh energi yang banyak kan. Terbukti dengan apa? Ngos-ngosan gitu. Nah, ngos-ngosan itu menandakan bahwa tubuh kita membutuhkan oksigen yang lebih dibandingkan biasanya. Nah, pada saat kemudian kita lari terus, maka kebutuhan oksigennya akan berkurang kan. Tidak terpenuhi dengan kita bernapas walaupun sudah ngos-ngosan, itu tidak akan terpenuhi. Maka kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tubuh kita itu pada saat dia melalui siklus glikolisis kemudian menghasilkan 2 asam pirufat, dia tidak akan masuk melalui jalur respirasi sel yang glikolisis yang siklus Krebs dan kemudian sistem transfer elektron, melainkan dia akan membuka jalur fermentasi asam laktat. Jadi jalur ini dikunci, yang transfer elektron dia masuk ke fermentasi asam laktat. Nah, jalur fermentasi asam laktat itu substratnya adalah 2 asam pirufat ini. Kemudian NADH ini akan melepaskan elektron dan ion hidrogennya. Kemudian akan berikatan dengan asam pirufat, kemudian digunakanlah untuk membentuk menjadi 2 asam laktat. Jadi tidak dihasilkan alkohol di sini ya, tapi melainkan pirufat langsung dirubah menjadi asam laktat. Itu jalur fermentasi asam laktat. Nah, hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah dihasilkan sama, yaitu 2 ATP dari jalur fermentasi, kemudian juga dihasilkan 2 asam laktat. Asam laktat ini apa? Asam laktat ini kalau kita lari terus dan lain-lain dan kekurangan oksigen, itu asam laktat ini akan terkumpul dalam jumlah yang banyak, dan dia terkumpulnya di mana? Di otot. Nah, asam laktat ini jeleknya adalah pada saat terkumpul di otot dalam jumlah yang banyak, dia akan menyebabkan elastisitas otot berkurang. Jadi ototnya jadi kaku, atau dikenal dengan istilah stres, atau yang kamu kenal dengan istilah kram. Jadi kram itu karena ototnya elastisitasnya berkurang, sehingga kemudian dia jadi kaku dan keras gitu, kram gitu ya. Nah, kram itu terjadi karena kita melalui proses fermentasi asam laktat. Kenapa harus fermentasi asam laktat? Karena kalau nggak akan menghasilkan energi. Ini harus ditutup pirufat ini. Jadi harus sampai di sini. Sama seperti alkohol tadi. Maka kalau kita lihat fermentasi alkohol dengan asam laktat, ATP yang dihasilkannya itu kecil gitu. Dibandingkan dengan respirasi aerob. Jadi, tapi asam laktat ini nanti akan bisa dirubah lagi masuk ke jalur respirasi aerob pada saat kemudian pernapasan kita udah normal ya. Udah normal, nanti asam laktat ini
tersimpan energi yang cukup besar, nanti bisa balik lagi kemari dan kemudian masuk jalur fermentasi respirasi. Sama seperti alkohol tadi, alkohol itu kan mudah terbakar karena dia menyimpan energi yang banyak sebenarnya. Seperti itu. Oke, selesai sudah. Kemudian kita masuk katabolisme protein dan lemak berakhir. Untuk katabolisme protein dan lemak, intinya begini aja gampangnya, sederhananya. Kalau karbohidrat itu nanti kan berubah dulu jadi dipecah menjadi molekul yang kecil, yaitu menjadi glukosa. Glukosa kemudian masuk jalur glikolisis, kemudian masuk ke dekarboksilasi oksidatif, kemudian masuk ke siklus Krebs, kemudian masuk ke sistem transfer elektron. Nah, untuk protein itu dirubahnya bukan menjadi glukosa tapi menjadi asam amino. Nah, asam amino ini mengalami deaminasi, membentuk dua senyawa baru, yaitu amonia dan asam keto. Amonia nanti dirubah menjadi urea melalui serangkaian reaksi kimia. Kemudian urea nanti ini akan dikeluarkan lewat urin kalian. Makanya kemudian urin kalian tuh mengandung urea. Bisa digunakan buat pupuk nih kali ya. Ya buat percobaan lucu juga ya. Next berikutnya asam keto. Nah, asam keto ini nanti kemudian masuk melalui jalur glikolisis. Jadi asam ketonya nanti langsung dia melalui rangkaian reaksi kimia di sini kemudian berubah menjadi asam pirufat. Jadi dia tidak melalui glikolisis yang panjang di sini, tapi dia dari asam keto langsung berubah menjadi asam pirufat. Nanti begitu jadi asam pirufat, kemudian ya udah selanjutnya sama ya, masuk dekarboksilasi oksidatif, Krebs, dan transfer elektron. Itu untuk protein. Bagaimana dengan lemak? Yang lemak nanti dia dipecahnya kan menjadi asam lemak dan plus gliserol. Nah, untuk gliserolnya itu nanti melalui serangkaian reaksi kimia akan berubah menjadi gliseraldehid. Ini ada di tengah-tengah reaksi glikolisis ya. Jadi dia tidak melalui awalan tapi langsung tengah, berubah jadi ini, nanti kemudian dirubah lagi ujung-ujung jadi asam pirufat, masuk dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Jadi gitu untuk gliserol. Bagaimana dengan asam lemaknya? Asam lemaknya akan mengalami reaksi kimia membentuk beta oksidasi dan kemudian berubah bentuk menjadi asetil koenzim A. Jadi dia tidak melalui glikolisis tapi asam lemaknya langsung masuk ke sini. Nah, kemudian nanti masuk ke siklus Krebs dan transfer elektron. Jadi sama, asetil-CoA nanti ujung-ujungnya tetap lewat ini ya, untuk lemak, protein itu sama. Seperti itu. Hanya bedanya di sini karena dia di sini langsung di sini, dia kebutuhan energinya nggak ada nih, dia langsung jadi 4. Tapi di sini dia nggak menghasilkan energi ini ya. Yang glikolisisnya 2 nggak dapet dia. Seperti itu. Tapi sama aja sih, begitu kemudian di sini di tengah kan dia kebutuhan energinya 2 nggak dikurangin gitu. Langsung 4, tapi yang ini kekurangan, tapi karena dia langsung di sini, ATP 2 dari sini nggak dapet. Jadi ntar kalau ngitung-ngitungnya begitu aja sih. Itu gampangnya untuk protein dengan lemak. Demikian selesai katabolisme. Kalian udah belajar katabolisme karbohidrat, kemudian kalian udah tahu ada glikolisis, siklus Krebs, kemudian masuk ke transfer elektron. Kalian juga udah belajar tentang respirasi yang anaerob seperti apa gitu ya. Ada 2 jalur fermentasi, yaitu fermentasi alkohol dan asam laktat. Kemudian kalian belajar tentang katabolisme untuk protein dengan lemak. Oke, demikian video sesi kedua ini. Sampai ketemu di video sesi ketiga yang terakhir tentang anabolisme, yaitu fotosintesis. Materinya cukup berat. Demikian, saya doakan kalian sukses belajarnya dan dimudahkan dalam menyerap ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.